Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini hadir di Bali Now relawan Buleleng Social Community atau BSC. Nah, langsung saja kita sapa ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gantrem. Ya, dari Singaraja ngajak langsung ke Denpasar. Ya. Dan langsung ke Bali TV tadi atau mampir-mampir kemana? Kita ada mampir traveling. Kemana aja travelingnya? Pertama kita antar pasien. Oh iya. Sebelum ke sini kita antar pasien dulu. Oh gitu. Oke dah, nanti kita bahas tentang itu ya. Nah, sebelum kita membahas banyak tentang BSC, bisa perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Jadi perkenalkan, nama saya Kade Aryani. Saya berasal dari Desa Temukus, Dusun Pegayaman, Buleleng. Oke, nama saya Ayu Pramesti, bisa dipanggil Yupi. Saya dari Lili Gundi, Singaraja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Diah Sri Krisna Ariantini, bisa dipanggil Diah. Saya berasal dari Desa Sangket, Singaraja. Oke, inilah Sri Kandinya BSC yang luar biasa, banyak membantu masyarakat ya. Nah, ini kita mau bahas nih kali ini tentang itu. Nah, sebelum itu, sejak kapan sih kalian mulai bergabung dengan BSC? Awal saya bergabung itu di bulan September tahun 2021. Jadi awalnya juga karena dulu saya kerja di hospitality, di perhotelan. Terus sampai akhirnya karena COVID, jadi di PHK. Terus karena saya orangnya yang dulu jarang banget bergaul, jadi masih suka rebahan, scroll TikTok, Facebook, sampai akhirnya saya menemukan suatu wadah yang tepat untuk kita, apa sih kegiatan kita. Jadi kita punya waktu, kayak punya ide, kreativitas, tapi kenapa nggak bisa kita salurin. Jadi waktu itu saya belum menemukan wadah yang tepat, sampai akhirnya di bulan September 2021 itu saya melihat di sosial media ada Buleleng Social Community. Jadi programnya nggak cuma satu dia Pak, jadi ada banyak. Kayaknya ini kita bisa mengapresiasikan ide di sana, melukiskan apa sih yang harus kita perbuat, apa yang bisa kita bantu. Meskipun kita membantu itu kayak, oh ya udah saya nggak bisa nih berbagi materi, apa sih yang bisa saya bantu gitu. Jadi akhirnya saya menemukan ini Buleleng Social Community. Jadi mereka itu banyak programnya, jadi nggak hanya membantu lansia aja. Jadi mereka ada kayak bedah rumah, terus tuh ada pelayanan kesehatan, ada pendidikan gratis juga, belum lagi beasiswa. Jadi banyak yang bisa kita bantu. Oh, mungkin saya bisa nih ikut di sini. Awalnya juga saya ragu karena saya nggak pernah bergaul. Tiba-tiba kita harus ketemu orang banyak. Betul. Nah, akhirnya pada saat saya bergabung itu wah ternyata mereka welcome, terus fleksibel. Jadi dari pengurus dan lain-lain serta relawannya yang jumlahnya ratusan gitu. Tapi mereka tetap welcome ke kita yang baru, merangkul. Jadi kita merasa kayak, oh ini keluarga baru gitu. Sampai akhirnya saya 4 tahun ikut di Buleleng Social Community ini. Jadi banyak yang bisa saya ambil gitu. Jadi dulu saya orang yang nggak pernah bersyukur, terus akhirnya sampai terjun ke lapangan, oh begini keadaan mereka, jauh mereka itu lebih nggak mampu dari saya. Tapi kayak mereka kuat gitu. Jadi perjalanannya itu panjang. Jadi saya juga ikut terjun ke lapangan tuh melihat. Jadi nggak hanya kita nitip, tapi kita langsung diajak terjun ke lapangan. Oh begini kondisi mereka. Ini yang kita bisa bantu. Bagaimana dengan kondisi kita juga memang kurang mampu, tapi mereka jauh lebih nggak mampu dari kita. Iya, jadi tumbuh rasa empati itu setelah melihat masyarakat yang seperti itu. Betul. Luar biasa ya ternyata ya. Nah, kalau Yupi Yupi gimana? Kalau aku itu mulai join itu di tahun 2023 bulan September. Nah, kalau aku awalnya itu join sebagai peserta pelatihan. Jadi di Buleleng Social Community itu kan ternyata itu ada program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan digital marketing dan juga desain grafis gratis. Nah, jadi dulu awalnya tuh aku join di BSC karena itu, dan awalnya tuh aku kira kayak ini tuh penipuan nggak sih? Karena kan kan komunitas kayak yayasan sosial gitu kan, kok tiba-tiba ada pelatihan desain gitu, kayak agak nggak nyambung kan awalnya gitu. Tapi karena aku mau juga belajar, jadi ya udah aku datang ke sana, terus ada seleksi gitu kan, wawancara gitu.
Dan ternyata emang beneran ada gitu Kak untuk pelatihannya, dan di sana aku belajar selama kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan gitu, belajar desain dan digital marketing gitu. Dan dari sanalah setelah selesai pelatihan itu pelatihku yang ngajak untuk join kegiatan berbagi kayak gitu. Jadi sekalian juga kan di pelatihan itu aku belajar konten kreator kan, jadi belajar kamera gitu. Nah dari sana juga aku belajar bikin konten, terus juga desain juga. Dan dari sana juga aku baru tahu kalau ternyata di Buleleng itu Kak benar-benar masih banyak orang yang perlu itu sama bantuan-bantuan kayak gitu Kak. Jadi kayak ada yang rumahnya rusak, itu aku benar-benar baru tahu gara-gara join di BSC. Waduh, keren ya. Jadi menimba ilmu juga, berbagi juga di sana bener ya, banget, luar Kak. biasa. Jadi banyak hal positif yang bisa diterima ya saat Iya itu. betul. Sampai sekarang ya. Oke, kalau dia Kalau aku joinnya baru tahun kemarin setelah lulus kuliah S1. 2024. Iya, Oke. benar. Karena kan kita habis kuliah nih, habis skripsi mumet sekali semumet itu. Jadi kayak kehilangan arah. Nah, ini biasanya di depan laptop dia terus udah selesai wisuda. Nah, ngapain nih sekarang? Ngapain gitu. Setelah habis itu saya ketemu sama teman-teman dan diajak join, ayo ikut yuk kegiatan yuk. Coba ikut gini yuk. Lihat juga di sosial medianya sebelum saya ikut juga lihat di sosial media. Oh, kayaknya seru nih, seru. Oh, ada banyak kegiatan. Saya join terus ya sampai sekarang nau. Kalau bahasa Balinya nau. Nau itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Berarti Nyaman. nyaman Dan seneng gitu. seneng. Pokoknya apapun yang kita lakukan kalau udah happy, ringan aja ya. Ya, enjoy. Iya, betul. Wah, keren. Jadi apa nih profesi kalian ini sebenarnya apa sih di luar BSC? Kalau di luar BSC gitu ya, saya sendiri sebagai mahasiswi di salah satu universitas di Kabupaten Buleleng. Jadi saya baru semester 6 sekarang. Berarti masih mahasiswi ya. Iya. Waduh, tapi mahasiswi, bagaimana mahasiswi itu padat loh. Kita tuh banyak tugas-tugas juga, tapi masih menyempatkan diri juga untuk berbagi, untuk mengayomi berbagilah sama masyarakat begitu ya. Hebat. Gini soalnya, kalau saya sendiri kuliahnya di sore hari. Jadi kalau pagi itu saya masih bisa bantu-bantu kayak mungkin berbagi kemana, ke pelosok-pelosok desa gitu. Karena saya juga orangnya sekarang suka traveling, jadi suka jalan-jalan. Kalau dulu memang introvert, tapi sejak saya ikut di BSC, jadi kita diajarin bagaimana sih kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita juga welcome ke orang, jadi bagaimana tata bahasa yang harus kita sampaikan gitu. Banyak pelajaran berharga pokoknya yang saya dapat di BSC. Wah, keren ya. Jadi semakin bisa membuka diri gitu ya. Nggak introvert lagi. Keren. Kalau Yupi? Oke, kalau aku juga sama kayak Aryani Kak. Jadi aku juga mahasiswi Ya. semester 6 di salah satu universitas juga di Singaraja. Dan karena kebetulan aku juga ngambil prodinya pendidikan bahasa Inggris kan Kak. Nah, dan di BSC itu ada pembelajaran gratis. Jadi sekalian aku nerapin apa yang aku dapat di kuliah itu kan di pendidikan. Jadi aku ngajar anak-anak di desa-desa itu belajar bahasa Inggris gitu Kak. Jadi sekalian aku juga mau gimana sih caranya ngajar gitu loh, terjun secara langsung gitu. Oke, wah ternyata keren-keren juga ya kegiatan di situ ya. Kalau dia? Kalau aku sendiri profesinya itu gini, freelance semua, makeup artist. Jadi selain jadi selain makeup kan paginya biasanya kalau mau itu subuh-subuh ya Kak, subuh-subuh berangkatnya. Nah habis itu udah kita nggak tahu mau ngapain lagi. Dari siang ke sore itu mau ngapain. Kebetulan ikut di BSC jadi makin nyambung, jadi paginya jadi mual, siangnya jadi relawan. Waduh, keren ya. Oke deh, nanti kita lanjut di segmen kedua ya. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan bincang-bincang, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama 3 Sri Kandi dari BSC ini yang sangat luar biasa. Aduh, jadi pengen banyak nanti ngorek-ngorek tentang bagaimana sih kegiatan dari Aryani, Yupi, dan dia. Nah, sebelum itu Bu Hen pengen tahu nih, apa aja sih tugas-tugas dari kalian? Apakah beda-beda atau sama tugasnya rata gitu? Kalau di kita sih, kita ada beberapa bidang yang harus maksudnya biar nggak berantakan juga, biar terkoordinir. Jadi kalau Aryani sendiri yang mengkoordinir kegiatan, jadi yang bantu mengarahkan ini bantanya harus jalan kemana, ini yang donasi masuk dari siapa aja. Terus nanti ada teman-teman yang mendistribusikan kegiatan tersebut. Jadi semisal kayak pembagian sembako diambil oleh si A, ini oleh si B gitu. Jadi ada yang bantu mengkoordinir, oh donasi masuk ada segini, pengeluaran ada segini. Jadi kita itu bermainnya secara transparan. Jadi donasi masuk kita update setiap hari, pengeluaran juga kita update. Nanti kita ada pelaporan ke pajak, ada pelaporan. Karena kita juga meskipun independen, kita tetap mematuhi aturan, Mbak. Jadi kita juga ada pelaporan ke pajak. Selain itu kita ada surat izin penggalangan dananya agar ketika kita melaksanakan penggalangan dana, jadi kita juga tetap aman dan mereka terbantu. Jadi kita nggak melanggar gitu. Oke, berarti ada tugas-tugas sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau Yupi apa? Oke, kalau aku di BSC ini lebih ke pengajar ya, Kak. Jadi kan di BSC itu ada programnya pemberdayaan masyarakat dan juga pembelajaran gratis. Nah, kalau pembelajaran gratis itu untuk anak-anak SD dan juga SMP yang kurang mampu. Jadi di sana tuh kita ada kasih les gratis, itu kayak les tari, matematika, dan juga bahasa Inggris. Nah, di sanalah Yupi jadi salah satu pengajarnya itu di bahasa Inggris. Tuh, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat itu ada pelatihan digital marketing dan juga desain grafis sama konten kreator. Nah, karena dulu Yupi pernah jadi pesertanya kan, Yupi termasuk peserta gelombang 2 dan sekarang tuh ada lanjut gelombang 3 dan 4 itu jadinya di sana Yupi juga jadi pengajarnya di sana. Jadi setelah jadi peserta diajarin lagi dikit baru jadi pengajar gitu kan. Wah, keren. Hebat-hebat ya ternyata anggotanya ya. Relawannya bukan anggotanya. Ternyata punya tugas-tugas yang sangat luar biasa sesuai dengan bidangnya. Gitu. Kalau dia kalau aku di pendampingan lansianya, nah jadi untuk sembako rutin setiap bulan, kesehatannya, kontrol kesehatannya juga gitu. Oke, berarti lebih ke pendampingan. Iya, pendampingan lansia. Oh, nggak gampang juga loh. Iya, mesti ekstra telaten. Iya, karena kita berurusan dengan yang lebih tua. Iya, betul. Kadang kita juga jadi tempat curhatnya, kadang unek-uneknya semua kita harus nyiapin kuping ya. Oke, waduh. Nah, berarti gini dong, berarti ada pengalaman apa ya? Ada tantangannya pasti, kemudian pasti ada seperti pengalaman batin, ada pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan. Bisa cerita nggak kepada pemirsa Bali Now? Terserah dari siapa dulu, silahkan. Kalau tantangan sih karena kita di komunitas terus terjunnya di lapangan kan tentu pasti ada dan banyak. Tapi salah satu tantangan yang utama itu adalah ketika kita ada data masuk. Ketika kita survei, karena kita membutuhkan data yang valid, ini benar nggak sih datanya? Kadang kan ada yang hanya sekedar, oh dia miskin. Tapi kalau nggak kita validasi, kita kan nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Tapi ketika kita terjun ke lapangan, mereka memang benar-benar orang yang tidak mampu. Tetapi keluarga sampingan, jadi mohon maaf kayak paman, bibi, ketika kita menemukan anak yatim piatu misalnya, kan mereka ada ngajak keluarga sampingan kayak paman, bibi, anaknya ini butuh sekali sekolah, tapi karena kita kan komunitas itu ada prosedur penggalangan dana, jadi betul. kita buy media sosial, jadi karena donaturnya berbanyak, itu nggak hanya di Bali aja, tapi bahkan di luar negeri gitu. Jadi ketika kita berikan arahan gitu seperti ini loh ke depannya gitu, jadi anaknya ini udah setuju. Tapi dari keluarga sampingannya mereka seperti gengsi dan lain sebagainya itu sehingga jadinya kan mereka istilahnya nggak suka gitu. Oh saya nggak mau nih ada ini diupload seperti ini, tapi mereka tidak membantu.
Itu Padahal tantangannya. kita Iya. uploadnya itu buat konten open donasi itu udah sesuai dengan yang apa yang mereka alami gitu, bukan yang tidak mengada-ngada. tidak iya. menambah-nambahkan gitu ya. Tidak mengurangi juga. Iya, Kadang iya, yang betul. lain-lain itu nggak setuju nih saya diposting adik ini gini-gini. Oh. Itu tantangan terbesar kita, tapi kalau sekarang kita juga memberikan pemahaman, pendekatan juga agar mereka paham, karena kalau di pelosok desa itu biasanya mereka kayak awam. Jadi ini orang mau ngapain sih kayak gitu. Jadi sebelum itu kita berikan pendekatan dulu. Jadi sebelum ini seperti ini prosedurnya, kita adakan pendekatan dulu. Ini anaknya seperti apa? Terus tuh gimana kok bisa tinggal di sini, kenapa? Sampai akhirnya kita menemukan pendekatan yang memang dalam, baru kita kasih tahu, prosedurnya seperti ini kalau di kami. Jadi tujuan kami seperti ini. Karena kalau kita langsung kan, Pak, kita mau ini, pasti mereka kan ini orang mau ngapain gitu. Jadi sehingga kita pendekatan emosional itu sekarang udah kita lakukan. Jadi ya untuk sekarang setelah kita terjun itu ya semuanya baik-baik aja sih, nggak ada tantangan yang berarti gitu. Tapi kalau awal-awal itu berat menurut Itu kita. menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ya, betapa sulitnya gitu untuk gimana biar bisa satu pemahaman sama orang yang belum memahami ya tentang BSC. Iya, karena kalau di pelosok itu selain mereka mungkin teknologi kurang, jadi kalau zaman sekarang kan apa-apa serba viral gitu, mereka juga takut arahnya ke negatif gitu. Tapi makanya kita selalu melaksanakan pendekatan emosional itu. Jadi Pak seperti ini, bukan yang begini, tapi kita untuk kebaikan adiknya gitu. Jadi mereka lebih terbuka juga pikirannya gitu. Berarti mesti hati-hati memberi pemahaman begitu ya. Aduh, oke, kalau tantangan atau pengalaman batin mungkin dari Yupi mungkin? Oke. Kalau dari aku, tantangannya pas ngajar sih, kayak mungkin juga dialami oleh banyak pengajar-pengajar juga di luar sana, itu tuh gimana caranya kita membangun kepercayaan diri dan juga semangat dari anak-anak yang kita ajar. Jadi contohnya itu yang di pembelajaran bahasa Inggris kan. Nah, mereka itu mungkin udah terdoktrin kalau misalnya bahasa Inggris itu susah. Dan mereka tuh nggak akan bisa bahasa Inggris gitu, Kak. Jadi di sanalah kayak menurut aku lumayan sulit. Jadi kayak gimana caranya aku bisa membuat pelajaran bahasa Inggris tuh menyenangkan buat mereka. Dan mereka itu nggak takut nanya. Karena di sana tuh aku ngerasa beberapa murid itu ya, mereka takut nanya karena ngelihat teman-temannya udah pada ngerti, pada bisa gitu. Jadi di sana aku selalu tekanin kalau misalnya kalian emang nggak ngerti itu tanya aja, aku pasti jelasin sampai ngerti. Jadi aku tuh selalu bilang nggak apa-apa belajarnya lebih lambat, yang penting tuh bisa ngerti gitu. Betul. Iya. Aduh, ya ekstra sabar lah. Ini paling sabar di antara kita. Ya, pantas cocok jadi pengajar. Kita nggak jadi pengajar. Nggak cocok mungkin. Nggak cocok atau memang mesti harus ekstra sabar. Kayak ya. kita harus belajar sabar dulu. Iya. Kalau dia Kalau tantangan dari aku itu mungkin karena kita langsung ke lapangan, Kak ya. Kan kita langsung jajagin lansianya ke lapangan, ke rumah-rumah itu. Mungkin tantangannya di Medan cuaca itu juga sangat mendukung, karena bagaimanapun kita banyak punya dampingan lansia, Kak, yang tinggal di atas bukit, di balik bukit gitu, di seberang jurang gitu. Jadi itu sih yang setiap hari kita laksanakan. Jadi kalau mungkin awal-awalnya itu berat buat aku yang emang biasa ngambil make up ya, ngambil muka orang jadi harus jalan gitu, kayak aduh gini ternyata gitu. Terus selain itu juga psikologiku, karena gimana setiap lansia itu kan beda-beda sifatnya, iya, karakternya mungkin penderitaannya juga beda-beda. Karena jadi psikologiku kayak gampang nangis, gampang terharu, jadi kayak mudah terpancing gitu. Apalagi langsung tiba-tiba kayak, wih, ingat orang tua di rumah, nanti kalau mereka tua gini siapa yang tak tinggal nikah, siapa yang ngerumuin gitu. Kayak gitu sih. Tapi makin hari, makin berjalannya waktu, makin gini ternyata. Kita harus di sinilah kita belajar bahwa harus tenang, harus biar bisa kita menjadi pendengarnya dia.
gitu. Oh iya. Karena kalau kita yang tantrum, kita yang nangis kan dia Iya, jadi kasihan, takut iya. jadinya Iya. nggak enak jadinya lansianya cerita. Jadi ayo kita sharing. Berarti mendampingi kemana aja kalau para lansia itu biasanya kan? Maksudnya apakah mengantarkan mereka ke rumah sakit juga atau gimana biasanya? Ada yang seperti itu Kak. Jadi kalau lansia itu kita kan bawain sembakonya rutin Iya, setiap betul. bulan. Kita kalau yang lain itu kan misalnya biasanya dikumpulin di Balai Banjar kalau gitu ya. Kalau kita nggak langsung cari ke rumahnya. Ada juga kita dampingin pendampingan kesehatan. Kita jemput di rumahnya, bawa ke rumah sakit, tunggu di sana lagi bawa ke rumah. Itu yang sakit ya? Iya, kalau yang sakit seperti itu. Kalau lansianya memang kebanyakan yang sakit. Misal kayak ada kanker payudara, terus tuh tumor di kupingnya. Karena kita pernah nanganin kayak satu case yang dimana neneknya itu dia kanker di telinga. Tapi karena kayak awam, suaminya kayak awam, oh mungkin sakit biasa, sakit telinga biasa karena kemasukan air gitu. Tapi cuman pakai obat herbal kayak daun kelor gitu, ditempel di sini. Jadi karena Kayak boreh itu. dibungkus pakai kain itu, jadi semakin hari itu semakin besar, membengkak gitu. Sampai akhirnya ditemukan oleh salah satu relawan yang berada di alas angker. Sampai mereka nginfo ke tim bahwasanya nenek ini kurang mampu, tapi nggak ada kayak biaya berobat gitu. Sampai akhirnya ketika dibuka di rumah sakit kupingnya itu udah keluar ulet gitu. Belatung. Udah ada belatung. Iya, udah ada belatungnya. Jadi gitu. gimana penanganannya akhirnya bisa itu? Setelah kita dampingi beberapa bulan, karena dibilang terlambat oleh dokternya karena penanganannya. Meskipun kita tahu. Iya. Tapi kita kan nggak bisa memberikan oh nenek ini nggak mungkin lo gini Iya, gitu. iya, langsung memvonis. Iya, pasti nggak bakal sembuh iya. gitu, Tapi ya. kita tetap berusaha antar beliau ke rumah sakit, terus tuh pendampingan, pembersihan ke rumahnya, itu yang pembersihan utama. ya. Tapi sampai akhirnya ya neneknya memang nggak ada. Nggak ada ya, karena sudah mungkin stadiumnya sudah parah ya, apalagi sudah sampai mungkin membusuk atau sampai keluar belatung gitu kan. Berarti sudah sangat-sangat parah banget. Gitu. Aduh, nggak mudah ya. Berarti kalian juga yang waktu itu sebagai penolong pertama berarti yang mengetahui kondisi bagaimana parahnya. Aduh, speechless, luar biasa ya. Oke, kita lanjut di segmen ketiga ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, kami masih bincang-bincang bersama para Serikandi dari BSC. Seru-seru banget ya ceritanya, tapi di segmen ketiganya harus lebih seru ya. Cerita yang seru-seru saat di lapangan atau mungkin ada kejadian-kejadian yang berkesan gitu ya. Nah sebelum itu Mbak Hen mau nanya ini, sebagai generasi muda kan menurut kalian bagaimana sih kesadaran anak muda sekarang terhadap kepedulian masyarakat yang kurang beruntung? Ya, oke, mungkin menurut aku Kak, menurut aku sendiri itu kepedulian anak muda itu sudah cukup peduli, karena bagaimanapun kita juga ada MOU di universitas-universitas. Nah, mereka itu juga sering mengadakan kegiatan yang dimana bersinergi bersama kita. Nah, dari sana saya melihat, mereka cukup peduli untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita juga sering kegiatan bersama mereka yang naik bukit, turun bukit, nyebrang jurang gitu, dia juga ikut. Gitu. Oke, berarti sudah mulai adalah kesadaran para anak muda ya. Kalau dulu kan yang lebih senior dan yang lebih peduli gitu ya. Dan pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa cerita nggak pada pemirsa Bali Now? Kalau untuk generasi muda sebenarnya sekarang kepedulian itu kan dia cukup tinggi sebenarnya, Mbak. Cuman seperti kita di awal mungkin mereka ada keraguan, kayak belum menemukan wadah yang tepat gitu. Kemana sih kita gitu. Tapi kalau sekarang mungkin senior lebih tepatnya dia mensupport di belakang layar. Iya, betul ya, yang senior di belakang ini ujung bergerak. tombaknya para anak muda ini ya. Apalagi sekarang kan anak-anak muda kayaknya yang termasuk Gen Z mungkin lebih aktif kayaknya ya, lebih suka di lapangan gitu kan ya. Beda sama kalau dulu kan lebih yang kalau senior kan lebih menata-menata begitu. Tapi
oke lah kalau untuk di para relawan pas kayaknya ya untuk para Gen Z ya. Kalau Yupi gimana nih? Oke. Kalau menurutku juga sama sih Kak, kayak Kak Adia dan juga Aryani. Jadi anak-anak muda sekarang itu sebenarnya mereka tuh untuk rasa peduli dan pengen berbagi itu udah tinggi. Karena kebetulan aku juga punya teman itu mahasiswa kebidanan dan dia tuh malah nanya sama aku, ini aku pengen kayak cek tensi lansia yang gitu tuh aku bisa kemana gitu. Jadi aku suruh lah ke BSC. Jadi memang ada beberapa yang pengen jadi relawan Kak, pengen ikut berbagi, pengen ikut terjun ke lapangan gitu. Jadi mereka memang pengen ngerasain langsung gitu loh Kak. Jadi menurutku kepedulian mereka udah tinggi. Iya, jadi antusias mereka juga luar biasa. Iya, betul. Dan karena kan untuk pengajar itu juga Kak, itu tuh kebanyakan diisi oleh mahasiswa. Gitu. Jadi dari sana juga bisa dilihat sebenarnya sih Kak. Iya, jadi anak-anak muda udah mulai aktif ya. Iya, benar banget. Jadi ada nggak yang pengalaman luar biasa gitu yang membuat kalian tuh kapok atau nggak kapok gitu loh, katanya sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kalau rasa kapok mungkin enggak sih Bu ya. Kayak ya. Kalau capek mungkin, tapi kan karena capek mungkin kita jalan karena jarang olahraga sebenarnya. Kita yang suka rebahan tiba-tiba jalan mungkin agak gini, tapi kalau lebih banyak keseruan yang ada di sana. Jadi ketika kita seperti naik apa bukit gitu, ada pasti kan kalau kita naik bukit nih ada aja tragedi yang mungkin nggak di luar gitu, kayak luar dugaan. Iya, kayak sekarang hujan gitu, mungkin ada yang gelinding, ada yang jatuh, kepleset gitu. Jadi nggak banyak lah yang kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu. Dari pagi sampai seandainya malam gimana? Kalau kita juga pernah kegiatan malam, itu karena bannya nyelip sih, lebih tepatnya Ya, harus karena ada kegiatan. kendala. Jadi ada cowoknya nih relawannya kan? Iya, ada. Oh, Jadi gitu. kita ada relawan yang relawan tetapnya itu ada pensiunan TNI, salah satu pensiunan TNI. Jadi bersama beliau kita juga sering jalan-jalan. Berarti adalah yang menjaga ya, dan relawan laki-laki juga. Jadi nggak hanya para serikandinya aja yang istilahnya naik gunung turun gunung. Sampai ke gunung-gunung nggak? Maksudnya yang kan biasanya tidak hanya di kota yang dibantu, tapi daerah-daerah pelosok yang kadang-kadang tidak terjangkau gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu yang di luar pikiran deh ya? Ternyata medannya itu luar biasa sulit. Pernah nggak kejadian begitu? Kalau itu lebih banyak sih. Kalau kita memang sekretariatnya aja di kota, tapi kalau kegiatannya kita ada di pelosok gitu. Jadi kita harus nyebrang sungai pakai motor, terus motornya mati karena kalau airnya deras. Kita terus harus naik gunung, bukit. Itu pernah juga sekali kita jalan 6 jam. Jadi karena kendaraan kita itu nggak bisa ngakses jalannya. Terus orang-orang di sana juga kalau pakai motor di pertengahan harus dorong motornya. Jadi medannya sudah nggak memungkinkan. Jadi kita jalan 6 jam bawa sembako. Kita jam 12 masih harus naik bukit karena kita jalannya jam 12 malam. Ya, jam 12 siang. Pas teriknya ya. Benar-benar. Jadi kita itu jalan 6 jam karena sama sekali kita nggak bisa akses. Ada satu relawan dari sana, itu dia bawa motor, jadi dia yang bawa sembako kita sebagian. Terus dari bawah kita bilang, ini jalannya berapa jam? Enggak, deket, 2 kali pengkolan aja kita nyampe gitu. Itu awalnya. Iya, awalnya. Jadi kita berpikir, 2 kali pengkolan itu gampang. Ternyata belok kanan, belok kirinya berapa kali dihitung. Setelah sampai kita hitung 6 kali belokan, beli kok kita nggak nyampe, iya lagi 2 aja gitu dia bilang. Terus sampai akhirnya aku lihat jam, loh ini sudah kita 6 jam jalannya, jadi sampai sana itu kita udah sore. Jadi kita jalannya pagi, nyampenya sore. Jadi terus tuh sampai sana kita lihat lansianya kayak dia itu epilepsi. Jadi saya tanya kan ke pihak keluarganya, Pak, kenapa nggak dibawa ke dokter? Karena itu posisinya udah parah gitu. Terus bapaknya itu bilang, adik kan sudah lewat jalannya gitu. Apakah ambulan bisa ke sini gitu dia? Ternyata aksesnya yang gini. Yang mempersulit jadi, mempersulit. Jadi awalnya kita juga sempat berpikir nih yang bawa motor kok kita nggak dijemput gitu. Kita kan nggak tahu soalnya medannya awalnya. Kok kita nggak dijemput ya? Ternyata. Ya kita ini jalan loh lama kali kok kita nggak dijemput. Mereka kok asik di sana gitu. Kita bilang terus tuh ternyata mereka harus dorong motor di pertengahan. Kita nggak tahu karena kita di bawah.
Terus tuh akhirnya beli kita maaf nih kita nggak tahu medannya. Jadi nggak bisa sinyal? Nggak ada sinyal. Waduh. Makanya kita jalan, diam dulu, terus tuh kita cuma bawa air kayak 1 botol aja. Kita pikir memang 2 kali pengkolan aja. Iya, gitu karena dari awal udah dikatakan Iya 2 kali pengkolan, tapi kita nggak tahu itu jokesnya kiri dan kanan gitu. Sampai akhirnya kita hitung, beli ini udah 6 kali loh kita mengkok, kenapa nggak ada rumah gitu. Satu sisi kan kita takut nggak dibohongin nih kita kan gitu. Iya, berarti nggak salah yang ngasih tahu ya. Iya. 2 kali pengkolan ya kiri dan kanan, tapi berapa kali kiri dan kanannya ya? Iya. Aduh, berat juga ya. Ternyata harus ke pelosok-pelosok yang tidak menjangkau, harus dijangkau gitu. Dan itu dengan membawa yang akan dibagikan gitu. Kayak paket sembako. Itu Pakaian juga. layak pakai. Ya, kita kan ada kayak obat-obatan juga gitu. Cuman karena kita belum tahu kayak situasi medannya, kita bilang itu ayo gas nggak apa-apa gitu. Karena niat kita itu kan memang kita bantu gitu. Ayo kita bantu tanpa melihat si A, si B, si C gitu. Kita sama rata. Jadi kalau ada data masuk, oke lah kita gas kapan nih gitu. Jadi kita belum tahu nih situasinya seperti apa, tapi kita main gas aja gitu. Iya. Tapi akhirnya itu udah kita di jokes kiri dan kanan. 2 kali pengkolan Iya. kiri dan kanan, tapi 100 kali 6 jam. Dan sudah biasa lah ya, berangkat pagi pulang malam itu udah biasa. Sudah biasa. Tapi syukur juga kan lingkungannya itu welcome. Jadi kita aman-aman Seru aja gitu. Seru. Ya udah, Iya, jalan pokoknya aja. asik-asik aja gitu Iya. ya, karena dan rame-rame ya. Maksimal berapa yang Nggak ikut? ada maksimal. Nggak ada Minimal maksimal ya? minimumnya. Pokoknya berapapun yang mau ikut, Ayo jalan. Ayo jalan gitu. biasanya Dulu pernah 8 mobil. 8 mobil. Ya, kita sampai pinjam dulu mobil. Ada yang pakai carry koplangnya itu kita pinjam. Terus karena di BSI kendaraannya dulu cuma 1 aja. Oke, berarti ya kalau waktu di pelosok-pelosok alangkah bagusnya beramai-ramai ya, Iya. bisa saling membantu. Apalagi kita nggak tahu perbekalan yang kita nggak tahu medan kan. Iya, medannya kita nggak tahu. Nggak soalnya, tahu kan? nggak tahu. Jadi kita data masuk, kita di desa ini nih, ayo gas gitu. Jadi kita selain nekat juga karena ada rasa kepedulian yang tinggi juga dari teman-teman gitu. Jadi nggak peduli ya. Iya, nggak peduli. Oh, ini medannya harus gini, harus gini. Dulu Nggak pernah hitung, juga kita jalan aja. jalan aja gitu. Dulu pernah juga kayak kita bawa mobil tapi tiba-tiba kena batu. Terus yang diajak ketuanya adalah kami yang nggak tahu ini perbengkelan. Oh. Jadi dia gini sendiri gitu. Jadi kita hanya bantu nurunin sembako. Terus apa yang bisa kita bantu beli gitu. Jadi kayak ketuanya ngajak anak-anak gitu. Jadi kita nggak tahu beli kita bantu apa kayak gitu. Jadi adalah cerita-cerita seru gitu. Meskipun Setiap perjalanan itu ada Iya, cerita. ada cerita yang seru ya, dibikin asik aja. Tapi biasanya masyarakat kadang-kadang ikut membantu nggak? Kalau masyarakat karena melihat keseruan kita, mungkin ya karena kepedulian kita yang tinggi juga, mereka juga ikut tergubris hatinya. Jadi ikut membantu gitu. Kadang mereka juga kalau misalnya saat kita jalan, kita ketemu di jalan, ya udah dia ikut jalan juga. Oke, berarti masyarakat apalagi di daerah-daerah pelosok pasti lebih seneng, Antusias, gotong royong gitu ya. mereka excited itu kalau Iya. kita datang gitu. Waduh, luar biasa, mengasihkan walaupun melelahkan tapi terbayar rasanya ya. Iya. Apalagi Ada kepuasan batin tersendiri. betul, apalagi sampai yang kita bawa akhirnya nyampe Nyampe. ke yang membutuhkan gitu. Aduh, keren banget. Pertanyaan terakhir nih, apa nih pesan kalian kepada masyarakat khususnya anak-anak muda di Bali? Oke, dari aku. Dari dia boleh. Jadi nggak usah ragu untuk berbagi, karena sekecil apapun itu kita masih bisa tetap berbagi walaupun kita tidak mempunyai materi, tenaga yang bisa kita bagikan. Seperti menjadi relawan seperti sekarang. Oke, aduh keren. Kalau Yupi, Wah, udah diambil ya sama Kak dia. nggak apa-apa, idem gitu, Oh ya gitu. Mungkin diparafrase aja ya. Oke, jadi kalau kata aku sih jangan mikir kalau misalnya berbagi dan membantu sesama itu tuh harus dengan barang-barang mahal, dengan uang, dengan cara-cara yang sulit gitu, karena kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Misalnya kayak jadi relawan. Mungkin kalian juga punya informasi ataupun
apa ya, ilmu gitu yang kalian udah punya duluan gitu, itu bisa dibagi juga. Karena hal-hal kecil kayak gini yang bagi kalian biasa dan kecil itu bagi orang-orang, bagi mereka ini itu tuh benar-benar berharga, dan bisa aja itu tuh jadi harapan baru mereka untuk. Betul banget. Nah, Aryani. Kalau aku jangan berpikir terlalu muda untuk memulai berbagi. Jadi karena masyarakat Bali ini kan terkenal dengan sistem gotong royong yang kental. Betul. Jadi bisa diwujudkan dengan aksi nyata. Jadi gotong royong nggak hanya harus kita datang ke Banjar atau apa. Jadi dengan like, comment, share itu juga kita bergotong royong. Ya, jadi menyampaikan informasi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan sehingga mereka terbantu. Oke, wah. Keren nih anak-anak muda ini nih, contoh-contoh anak-anak Gen Z yang luar biasa dengan langkah kecil tapi bisa membantu hal-hal yang menurut mereka sangat besar banget. Mungkin buat kita masalah kecil ya, tapi buat mereka luar biasa itu. Kedatangan kalian mungkin bagaikan malaikat tak bersayap. Bisa jadi begitu ya. Oke. Luar biasa, matur semua sudah hadir di Bali Now. Semoga apapun yang kalian usahakan lakukan saat ini menjadi sebuah bantuan yang sangat luar biasa dan menjadikan kalian malaikat bagi mereka. Iya, matur suksema, sukses ke depannya ya. Semoga apapun dilancarkan. Oke, suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.